selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Kembali lagi kita bertemu di Minggu Pentakosta tanggal 31 Mei 2020. Sebelum kita kembali merenungkan firman Tuhan, kita akan satukan hati kita masuk di dalam doa mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu ya Tuhan di pagi hari ini, di mana kami anak-anak-Mu Tuhan boleh kumpulkan di rumah kami masing-masing untuk boleh bersama-sama merenungkan kembali firman Tuhan. Namun sebelumnya ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh mencurahkan Roh Kudus-Mu di atas kami semua, sehingga kami boleh dapat mengerti dan memahami akan firman yang akan kami baca dan renungkan ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita di pagi hari ini terambil dari Yoel pasalnya yang kedua. Yoel pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-29. Dan yang menjadi penekanan kita pada saat ini yaitu pada ayatnya yang ke-28. Di mana firman Tuhan katakan, kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan Roh Kudus ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Teruna-terunamu akan mendapat penglihatan. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya dalam hidup setiap hari. Terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Shalom. Bila kita melihat secara keseluruhan dari isi kitab Yoel ini, dikatakan adalah berbicara tentang nubuatan, tentang hari Tuhan yang dikatakan akan datang. Di mana pada pasal yang pertama, di situ Yoel menyebut tentang tulah belalang sebagai hukuman Tuhan. Dan tulah belalang yang terjadi itu dikatakan merupakan bencana yang sangat hebat dan dikatakan belum pernah terjadi sebelumnya, serta dikatakan menuntut pertobatan dari bangsa Israel. Dan selanjutnya dikatakan Nabi Yoel melihat bencana ini juga sebagai tanda datangnya hari Tuhan yang gelap bagi mereka. Dan respon yang diharapkan Tuhan dari mereka ini adalah pertobatan yang sungguh-sungguh. Dan dikatakan hari Tuhan yang digambarkan Yoel ini akan datang sebagai cara Tuhan Allah menghukum. Dan itu merupakan sisi tersendiri mengenai pemberitaan hari Tuhan. Tetapi dikatakan di sisi lain, Yoel ini juga menyebut bahwa hari Tuhan adalah hari pengampunan dan belas kasihan. Di mana dikatakan hari itu akan ditandai dengan berbagai perbuatan Allah yang ajaib untuk memulihkan Israel dan membangun kehidupan kembali mereka yang dikatakan hancur pasca penghukuman. Dan bila kita melihat dalam Yoel pasalnya yang kedua ayatnya yang ke-18 hingga ayatnya yang ke-27, di situ mengatakan bahwa hari Tuhan juga merupakan hari pemulihan pada berbagai bidang oleh Allah, yaitu dalam pemulihan sandang pangan, dalam pemulihan musim dan iklim yang akan mendukung sistem pertanian dan kehidupan. Dan dikatakan hal yang paling membahagiakan dari kondisi Israel saat itu adalah
janji perlindungan umat Tuhan dari kejahatan bangsa-bangsa lain. Dan kalau dalam perikop pembacaan kita saat ini, jika kita lihat dari ayatnya yang ke-28 hingga ayatnya yang ke-32, di situ dikatakan berbicara nubuatan Nabi Yoel tentang turunnya Roh Kudus ke atas semua manusia. Dan ini tidak berarti bahwa sebelumnya Roh Allah atau Roh Kudus itu dikatakan belum pernah turun ke atas manusia. Karena dikatakan dalam perjanjian lama, Roh Kudus ini sudah diberikan kepada orang-orang khusus. Dan dikatakan pada kesempatan khusus untuk tugas yang khusus juga. Misalnya seperti kepada Musa, Elia, Elisa, dan lain sebagainya. Dengan kata lain, Roh Kudus yang diberikan bersifat terbatas hanya kepada orang-orang tertentu. Namun dikatakan pada waktu yang ditetapkan, sebagaimana nubuatan Nabi Yoel, bahwa Roh Kudus tidak lagi terbatas kepada orang-orang tertentu saja, tetapi dikatakan akan turun ke atas semua manusia tanpa terkecuali. Dan dikatakan tanpa memandang perbedaan umur, jenis kelamin, status sosial di tengah masyarakat. Dan bila hal ini terjadi, maka akan terjadi perubahan yang sangat mencolok dalam kehidupan manusia. Jika sebelumnya perempuan, anak-anak, terlebih budak dipandang sangat rendah dalam kehidupan orang Israel, maka pada zaman yang dimaksud Yoel tidak lagi demikian. Semua orang sama di hadapan Allah. Semua orang akan dapat berlaku seperti nabi, yakni mempunyai hubungan yang dekat dengan Allah, mempunyai karunia bernubuat, karunia penglihatan, dan memang banyak nabi lainnya yang telah berbicara tentang rencana Allah sehubungan dengan pencurahan Roh Kudus tersebut. Tetapi tidak sejelas Nabi Yoel ini. Namun intinya sama, yakni upaya Allah untuk membangun suatu umat yang hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bahwa tanpa Roh Kudus, manusia tidak mampu mengerti dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Dan nubuatan Yoel ini digenapi dikatakan pada hari Pentakosta, yakni hari ke-50 setelah kebangkitan Tuhan Yesus, atau 10 hari setelah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Sekaligus juga dipahami sebagai peringatan bahwa hari Tuhan sudah dekat. Dan hari ini kita memperingati akan hari Pentakosta itu, di mana pada saat itu Roh Kudus dicurahkan agar para murid-murid Yesus dapat melakukan tugasnya dalam memberitakan Injil atau menjadi saksi, dikatakan mulai dari Yerusalem sampai ke seluruh dunia. Dan hal ini di dalam rangka hari Tuhan yang sudah dekat. Lalu bila kita melihat ayat selanjutnya dari pembacaan kita di situ dikatakan atau disebutkan dengan jelas bagaimana keadaan hari Tuhan tersebut. Di mana isyarat yang diberikan sebagai tanda-tanda datangnya hari Tuhan itu dikatakan adalah dengan darah, api, gumpalan asap dan kegelapan. Dan tanda-tanda ini dikatakan sering dipahami sebagai simbol bencana atau secara kiasan mengenai runtuhnya kekuasaan duniawi. Tapi apapun pemahamannya mengenai hari Tuhan yang sudah dekat itu,
seharusnya membuat kita semua agar tidak lalai melakukan tugas panggilan kita memberitakan Injil Kristus. Bahkan seharusnya mengingat hari Tuhan sudah dekat akan membuat kita lebih giat lagi. Dan apapun yang terjadi tidak membuat kita khawatir atau takut. Sebab sebagaimana disebutkan dalam ayatnya yang ke-32, bahwa jika kita berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Berseru kepada Tuhan berarti kita meminta pertolongan Tuhan yang dibarengi dengan beriman dan percaya kepadanya. Berseru kepada Tuhan di sini juga tidak hanya pada pengertian berteriak, tetapi lebih kepada suatu pengakuan bahwa hanya Tuhan, Allah Israel, yang dapat menyelamatkan. Dan mereka yang berseru kepada nama Tuhan ini dikatakan harus terlihat jelas dari sikap hidup dan perbuatan yang berkehendak atau berkenan di hadapannya. Dan nama Tuhan yang dimaksud di sini juga adalah nama Yesus Kristus. Sebab sebagaimana dikatakan dalam Kisah Rasul pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-12, bahwa keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab dikatakan di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, di samping menyatakan kegenapan nubuat serta menyatakan bahwa apa yang telah dijanjikan Yesus kepada para muridnya mengenai penolong itu sungguh benar adanya. Dan turunnya Roh Kudus dalam rangka membaharui kehidupan manusia juga memang benar. Maka tanpa pembaharuan yang dikerjakan Allah melalui kuasa Roh Kudus, dikatakan manusia tidak akan mampu patuh dan setia hidup sesuai dan kehendak Allah. Dan hal itu jugalah yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel, di mana umat pilihan Allah, di mana mereka dikatakan sering tidak setia dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Maka bagi setiap kita yang menerima Roh Kudus, dikatakan diberikan berbagai karunia dan kemampuan untuk menjadi alat Tuhan dalam memberitakan dan menyaksikan nama Tuhan Yesus sebagai pribadi yang menyelamatkan. Dan Roh Kudus itu dikatakan memampukan setiap pribadi kita untuk bersedia bergerak untuk Tuhan dan melakukan berbagai rencana dan kehendaknya yang mulia di dalam dunia ini. Dan di sini Roh Kudus yang dicurahkan Allah kepada semua orang yang dikatakan percaya dan yang dengan sengaja ingin dipakai Tuhan bagi rencananya. Itu berarti seharusnya tiap-tiap kita saat ini yang dikatakan percaya kepadanya, menyadari dan mengetahui bahwa pada dirinya telah dianugerahkan Roh Kudus. Atau dengan kata lain, semua kita yang mengaku Yesus adalah Tuhan dikatakan telah memperoleh Roh Kudus. Dan oleh karena setiap kita pribadi dikatakan dicurahkan Roh Kudus, maka kita dianugerahi pula oleh berbagai karunia dan kemampuan yang berbeda-beda. Dan itu berarti bahwa tiap kita memiliki berbagai karunia,
memiliki berbagai kemampuan pemberian Roh Kudus, dan ini merupakan dikatakan suatu aset dan modal penting yang diberikan Tuhan untuk membangun gerejanya dan persekutuan orang yang percaya, yang berkarya, serta melayani bagi kemuliaan nama Tuhan. Dan melalui Roh Allah yang tercurah atas kita itu akan memampukan kita masing-masing untuk mendengar, untuk melihat, dan untuk memahami baik rencana Allah maupun kehendaknya, sehingga dengan begitu kita dapat mencintai yang namanya kebenaran dan keadilan, serta mengusahakan pemulihan orang-orang di sekitar kita, sehingga dapat dikatakan bahwa kita yang adalah umat Tuhan yang telah dipulihkan untuk memulihkan. Dan melalui perenungan atas nubuatan Nabi Yoel di hari Pentakosta ini, kita pun diajak untuk senantiasa memberikan diri kita untuk dipulihkan oleh Roh Allah dari cara hidup kita yang lama. Dan melalui pemulihan yang Allah nyatakan ini, dikatakan akan memampukan kita untuk menggunakan setiap karunia-karunia yang dianugerahkan kepada kita dengan sikap rendah hati, maupun untuk mengupayakan damai sejahtera di tengah situasi dunia yang dikatakan penuh dengan persoalan dan tantangan ini. Dan di tengah situasi dan keadaan sekarang yang dikatakan penuh dengan persoalan dan tantangan ini, maka mari kita membuka hati kita untuk Tuhan pulihkan, dan biarlah kuasa dan kasih-Nya senantiasa membimbing hidup kita agar kita dimampukan dan dikuatkan, dan kita dapat merasakan dan memahami maksud dan kehendak Allah di dalam setiap perjalanan kehidupan kita ke depan ini. Selamat hari Minggu dan selamat memperingati hari Pentakosta, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat menikmati karya Roh Kudus dalam kehidupan kita di tengah situasi dan keadaan seperti saat ini, dengan kita tetap taat, tetap setia kepadanya, dan melihat apa maksud dan rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat akan memampukan dan memberkati kita semuanya.